Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Junior, NPM 1951 kelas B semester 5 Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi yang A, yaitu hakikat sistem informasi pada fungsi organisasi. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi merupakan hal yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor penengah, termasuk struktur, proses bisnis, kebudayaan, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Pada organisasi, seorang manajer memutuskan sistem yang akan dibangun, tindakan yang akan dilakukan sistem tersebut, dan cara sistem akan diterapkan. Sistem informasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan. Secara internal, sistem informasi dapat diterapkan dalam fungsi-fungsi organisasi atau tingkat organisasi. Secara internal, sistem informasi yang diterapkan dalam fungsi-fungsi organisasi yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membacakan materi yang kedua dari kelompok 1, yaitu materi tentang aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi. Sistem yang pertama yaitu sistem pengelolaan transaksi. Sistem ini menangkap transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya dalam dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekamnya ke basis data, dan mengolahnya menjadi informasi pencatatan nilai. Yang kedua, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional dimaksudkan untuk menyediakan informasi pada manajer fungsi. Sistem ini fungsi organisasi memanfaatkan basis data SPT untuk laporan manajemen disebut dengan sistem informasi fungsional dan sistem informasi bisnis yang terdiri atas sistem informasi akuntansi, sistem keuangan, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakaiannya. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan mengalirkan laporan keuangan. Sistem informasi dihasilkan mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendukung operasi sehari-hari, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajer, yang ketiga, memenuhi kewajiban tanggung jawab. Sistem informasi akuntansi mempunyai berbagai sistem bagian berupa siklus akuntansi, yaitu yang pertama siklus pendataan, yang kedua siklus pengeluaran kas, yang ketiga siklus konvensi, yang keempat siklus manajemen sumber daya manusia, yang kelima siklus buku besar dan pengelaporan keuangan. Yang kedua, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah sistem yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Sistem atas dua macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasi. Yang C adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi dan penerimaan, pendapatan dan penilaian forma, serta pelatihan. Dan yang D adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang-orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan dan penyediaan informasi mengenai urusan uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan.
Kemudian sistem informasi keuangan yaitu subsistem input dan subsistem output. Yang terakhir yaitu yang E, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang menggunakan perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan akan menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan. Sistem informasi pemasaran mempunyai 6 komponen yaitu secara umum komponen input, komponen output, basis data, dan teknologi, dan kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saputri. Di sini saya sebagai pemateri C, yaitu aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama, sistem pakar, yaitu suatu sistem untuk mengadopsi pengetahuan yang dimiliki manusia ke komputer yang dirancang untuk memaksimalkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, seperti layaknya seseorang pakar atau orang yang telah terbiasa menghadapi masalah. Dalam sistem pakar, orang awam dapat menyelesaikan masalahnya atau mencari suatu informasi berkualitas yang sebenarnya hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di bidangnya. Ciri-ciri sistem pakar yaitu memiliki informasi yang andal, mudah dimodifikasi, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Dan ada manfaat sistem pakar yaitu memungkinkan orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli, dapat melakukan proses secara berulang, secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Keempat yaitu meningkatkan output dan produktivitas dan meningkatkan kualitasnya dan lain-lain. Contoh sistem pakar yaitu Excel bertindak sebagai asisten penjual yang membantu penjual komputer Dex memiliki pesanan pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Komponen sistem pakar yaitu ada user interface, knowledge base, inference engine, dan yang keempat development engine. Yang kedua ada sistem jaringan artificial neural network. Yang ketiga ada sistem penunjang keputusan, dan yang keempat sistem informasi eksekutif, yaitu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Salviana. Di sini akan menyampaikan materi yang keempat yaitu D, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan System Analysis and Program Metric Long atau SAP. Jadi yang dimaksud dengan ERP adalah suatu perangkat lunak, paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas dalam organisasi. Adapun fungsi dari aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP ini adalah untuk membantu dalam pengelolaan suatu perusahaan. Fungsi yang pertama adalah fungsi akuntansi, di mana meliputi modul-modul seperti buku besar, piutang dagang, dan utang dagang. Kemudian yang kedua ada fungsi keuangan, yaitu meliputi modul-modul analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis kredit. Kemudian yang ketiga fungsi sumber daya manusia, meliputi model-model rekrutmen, pengkajian, dan manajemen personal. Yang keempat fungsi pemasaran, meliputi manajemen relasi pelanggan, pemasukan order, dan pemrosesan order. Kemudian yang kelima fungsi logistik, meliputi perencanaan produksi, manajemen material, dan manajemen pabrik. Kemudian yang B, manfaat dan tujuan organisasi membeli ERP. Suatu manfaat membeli ERP yang berhubungan dengan bisnis dan teknologi informasi adalah fleksibilitas dengan klien server, sistem yang mudah dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Adapun dua tujuan organisasi membeli paket ERP, yang pertama untuk menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai, yaitu mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta jasa purna jual. Maksudnya jasa purna jual di sini adalah memberikan layanan di mana penjual memberikan layanan kepada konsumen mengenai klaim atau komplain seperti keluhan dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional meliputi proses akuntansi, keuangan sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang C, kelemahan Enterprise Research Planning atau ERP. Kelemahannya ini terdiri dari yang pertama, implementasi ERP yang sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus mengubah cara berbisnis. Maksudnya di sini adalah cara berbisnis yang masih dikatakan manual harus dikerjakan secara teknologi atau modern. Kemudian yang kedua, biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Maksudnya di sini adalah biaya implementasi umumnya minimal sekitar 30.000 US dollar atau setara dengan 360 juta. Kemudian yang ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat besar dari penerapan ERP tetapi tidak mempersiapkan personelnya untuk berubah. Dan yang keempat, para personel dibebani dengan tanggung jawab yang besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya. Yang kedua, ada sistem minimalis dan program Mentikung SAP. SAP di sini adalah aplikasi yang bisa melakukan berbagai kebutuhan dan hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. Serta SAP ini membantu berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian di dalamnya sudah terkumpul menjadi satu dalam software sehingga lebih mudah daripada menggunakan cara yang manual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.